Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan terkait dengan leadership, seni, dan gaya kepemimpinan yang merupakan bagian dari UAS Estetika Humanisme kelas MJ 209 oleh saya, Akmal Muhammad, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 240201010920956. Di sini yang membimbing saya adalah Pak dosen Pak Wahyu Purbo Santoso SE MM CFRM CPOD. Nah, sesi pembahasan yang akan saya bahas pada topik leadership, seni dan gaya kepemimpinan ini yaitu pada bagian pertama adalah pendahuluan, kemudian dilanjutkan pada bagian kedua dengan memahami macam teori kepemimpinan, kemudian juga yang bagian ketiga, kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin, dilanjutkan bagian keempat, gaya-gaya kepemimpinan, kemudian yang kelima, kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir, bagian keenam, kesimpulan dan penutup. Kita masuk ke bagian pertama, pendahuluan. Kepemimpinan adalah salah satu aspek krusial dalam setiap organisasi dan komunitas. Ini bukan hanya tentang posisi atau kekuasaan, melainkan sebuah seni yang melibatkan pengaruh, inspirasi, dan arahan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, modal sosial memainkan peran penting sebagai fondasi kepemimpinan yang efektif. Modal sosial yang terdiri dari jaringan hubungan, norma, dan kepercayaan memungkinkan seorang pemimpin untuk membangun kohesi, memfasilitasi kolaborasi, dan memobilisasi sumber daya secara efisien. Dengan modal sosial yang kuat, pemimpin dapat menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pencapaian. Pada leadership, seni, dan gaya kepemimpinan, pemimpin itu membangun pengaruh, menginspirasi perubahan. Sebagaimana kutipan yang diambil dari mantan Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, kepemimpinan adalah seni untuk mendapatkan seseorang untuk melakukan apa yang Anda inginkan, karena ia ingin melakukannya. Jadi pada kepemimpinan, seninya itu adalah dia memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu, tetapi di satu sisi yang diperintahkannya itu ingin melakukannya. Jadi ia dapat membujuk seorang yang ia perintahkan agar melakukan sesuatu yang dia inginkan, tetapi di satu sisi dia pun ingin melakukan sesuatu tersebut. Selanjutnya bagian kedua, memahami macam teori kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai ilmu, salah satunya ditopang oleh teori-teori. Ada berbagai teori kepemimpinan yang memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku dan karakteristik pemimpin. Nah, berikut teori kepemimpinan yang telah saya rangkum. Yang pertama ada Great Man Theory. Kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan berarti dibawa seseorang semenjak orang tersebut dilahirkan. Kemudian ada juga Trait Theory atau teori sifat kepribadian.
Pada teori ini, orang yang dilahirkan atau dilatih dengan kepribadian tertentu akan menjadikan mereka unggul dalam peran kepemimpinan. Selanjutnya yang ketiga, kontingensi teori, teori kepemimpinan situasional, yaitu ketika kepemimpinan yang timbul karena harus didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu. Kemudian ada juga yang keempat, teori gaya dan perilaku. Seorang dapat belajar dan berlatih untuk menjadi pemimpin melalui ajaran, pengalaman, dan pengamatan yang baik. Yang kelima, behavioral teoris, teori perilaku. Pemimpin ditentukan oleh perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan, dan perilaku tersebut dapat dipelajari atau dilatih. Kemudian ada juga teori servan atau teori kepemimpinan pelayan. Gaya kepemimpinan ini cenderung fokus untuk memenuhi kebutuhan pengikut dan membantu mereka untuk menjadi lebih mandiri dan berwawasan lebih luas. 7. Teori transaksional, teori kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian. Gaya kepemimpinan yang berdasar pada perjanjian atau kesepakatan yang dibuat seseorang dengan orang lain, seperti pemimpin dan stafnya yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir yang ke-8, teori transformasional, teori kepemimpinan perubahan. Gaya pemimpin selalu ingin mengelola lembaga atau organisasi yang dipercayakan kepadanya dengan lebih efektif dan efisien. Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah teori yang mengarah pada istilah memanusiakan manusia. Nah, dari ke-8 teori ini, mungkin kita dapat menemui beberapa teori kepemimpinan yang mungkin pernah kita rasakan pada saat kita berhadapan dengan seorang pimpinan, baik itu pimpinan di tempat kerja kita, ataupun pimpinan pada suatu organisasi yang kita ikuti. Kemudian bagian ketiga, saya akan menyampaikan kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin. Di sini saya mengambil acuan dari buku The Magic of Leadership, Seni Kepemimpinan yang Menakjubkan, yang disusun oleh Karina Karen tahun 2020. Pada buku itu menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif tidak hanya bergantung pada kekuasaan atau jabatan, tetapi pada serangkaian kualitas intrinsik yang membedakan pemimpin biasa dengan pemimpin yang benar-benar inspiratif. Nah, berikut akan saya bahas kualitas apa saja yang harus dimiliki seorang pemimpin berdasarkan buku The Magic of Leadership, Seni Kepemimpinan yang Menakjubkan. Nah, kualitas utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang paling pertama itu adalah integritas. Seorang pemimpin harus memiliki integritas tinggi. Artinya ia konsisten antara perkataan dan perbuatan. Kejujuran membangun kepercayaan atau trust yang menjadi fondasi utama dalam memimpin tim. Tanpa integritas, pengaruh pemimpin akan mudah goyah. Kemudian, kualitas utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu visi yang jelas. Pemimpin harus memiliki visi yang terdefinisi dengan baik dan mampu mengkomunikasikannya kepada tim. Visi ini berfungsi sebagai kompas yang mengarahkan setiap keputusan dan tindakan. Tanpa visi, tim akan kehilangan arah dan motivasi. Kemudian, kualitas yang ketiga adalah kecerdasan emosional. Kepemimpinan bukan hanya tentang logika, tetapi juga tentang memahami emosi, baik diri sendiri maupun orang lain. Dan kualitas yang keempat adalah kemampuan memberdayakan. Pemimpin sejati bukanlah yang ingin selalu diandalkan, tetapi yang menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Dan juga kualitas utama yang harus dimiliki seorang pemimpin yang kelima, yaitu kemampuan berkomunikasi.
Seorang pemimpin harus mahir dalam mendengar aktif, menyampaikan pesan dengan jelas dan persuasif, dan memberikan umpan balik yang membangun bukan merendahkan. Kemudian juga kualitas yang keenam yaitu optimisme. Pemimpin adalah sumber motivasi. Ia harus selalu melihat peluang di balik tantangan, menebarkan energi positif agar tim tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah meski dalam situasi sulit. Kemudian kualitas utama yang ketujuh yaitu akuntabilitas. Seorang pemimpin tidak boleh menyalahkan orang lain ketika terjadi kesalahan. Ia harus mengakui kesalahan dan belajar darinya, memiliki prinsip accountability dalam setiap tindakan dan menjadi teladan dalam disiplin dan tanggung jawab. Kemudian kualitas yang ke-8 adalah adaptif. Dunia harus berubah menuntut pemimpin untuk bisa beradaptasi. Ia harus terbuka terhadap perubahan dan inovasi, cepat menyesuaikan strategi ketika situasi tidak sesuai rencana, serta belajar dari kegagalan dan tidak terjebak dalam zona nyaman. Kemudian yang ke-9, kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu ketegasan. Pemimpin harus berani mengambil keputusan sulit, termasuk menghadapi konflik dengan bijak, berkata tidak ketika diperlukan, dan bertanggung jawab penuh atas risiko keputusannya. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kualitas yang harus dimiliki seorang pemimpin yaitu semangat melayani. Konsep servant leadership menekankan bahwa pemimpin sejati ada untuk melayani tim, bukan dilayani. Ia harus peduli pada kesejahteraan anggota tim dan mengutamakan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Jadi menurut buku The Magic of Leadership tersebut, menjadi pemimpin yang menakjubkan tidak hanya tentang kecerdasan teknis, tetapi lebih pada karakter dan cara berinteraksi dengan orang lain. Kualitas-kualitas tersebut saling terkait dan harus dikembangkan seiring waktu. Pemimpin sejati adalah mereka yang mampu menginspirasi, memberdayakan, dan meninggalkan warisan positif bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kita lanjut ke bagian keempat. Di sini saya akan menyampaikan terkait gaya-gaya kepemimpinan. Nah, gaya-gaya kepemimpinan merujuk pada cara seorang pemimpin memimpin, memotivasi, mengarahkan, dan memengaruhi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang secara inherent, baik atau buruk. Efektivitas gaya tergantung pada kepribadian pemimpin, nilai-nilai, konteks organisasi, serta kebutuhan dan dinamika tim. Nah, berikut telah saya rangkum tipe gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah perilaku yang digunakan setiap seorang pemimpin untuk berinteraksi dengan pengikutnya. Arif et al. Tahun 2024 dan Dimas tahun 2022 menyoroti berbagai gaya yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu kepemimpinan autokratis. Pemimpin membuat keputusan sendiri tanpa masukan dari bawahan, cocok untuk situasi krisis yang membutuhkan keputusan cepat. Nah, biasanya ini dipakai oleh pemimpin otoriter atau pemimpin-pemimpin militer. Kemudian juga ada kepemimpinan demokratis yang biasa digunakan oleh negara-negara demokratis seperti Amerika. Pemimpin melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Ini mendorong partisipasi, inovasi, dan rasa kepemilikan. Kemudian ada juga kepemimpinan laissez-faire. Pada kepemimpinan jenis ini, tipe gayanya, pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim untuk membuat keputusan dan menyelesaikan tugas. Gaya ini bisa efektif dengan tim yang sangat berpengalaman dan mandiri, tetapi bisa menyebabkan kurangnya arah jika tidak diimbangi dengan akuntabilitas. Kemudian ada juga tipe gaya kepemimpinan karismatik. Pemimpin menginspirasi dan memotivasi pengikut melalui pesona dan keyakinan pribadi yang kuat. Serta ada juga kepemimpinan birokratis. Pemimpin berpegang teguh pada peraturan dan prosedur.
efektif pada kepemimpinan birokratis, efektif dalam organisasi yang sangat terstruktur, misal pada organisasi pemerintah biasanya. Kemudian ada juga kepemimpinan pelayan atau servant leadership. Pemimpin menempatkan kebutuhan anggota tim sebagai prioritas utama, memberdayakan mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, setelah kita tahu tadi gaya kepemimpinan, tipe-tipe gaya kepemimpinan, kita masuk ke bagian kelima, yaitu kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kepemimpinan itu bukan hanyalah tentang posisi formal di sebuah organisasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalani kehidupan sehari-hari dan memengaruhi lingkungan di sekitar kita. Setiap individu memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin, tanpa kecuali, minimal memimpin diri sendiri, karena setiap individu memiliki ciri khas yang unik, sehingga dihadapkan pada banyak pilihan untuk menentukan keputusan baik atau buruk, sehingga mengantarkan kita sebagai pemimpin pada pengalaman baru setiap harinya. Nah, untuk menjadi pemimpin dalam sehari-hari, beberapa sikap yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, mengambil inisiatif. Menjadi orang pertama yang mengusulkan solusi untuk masalah di lingkungan sekitar. Kemudian untuk menjadi pemimpin dalam sehari-hari, yang bisa kita lakukan adalah menginspirasi. Menginspirasi teman atau keluarga untuk mengadopsi kebiasaan yang lebih baik. Kemudian, sikap yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemimpin dalam sehari-hari yaitu menjadi teladan, menunjukkan integritas dan etika dalam setiap tindakan. Kemudian, sikap yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemimpin dalam sehari-hari yaitu yang terpenting mengelola diri sendiri. Kita paling minimal bisa memimpin diri sendiri dengan mengatur waktu, menetapkan tujuan pribadi, dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Ini adalah bentuk kepemimpinan diri yang fundamental. Kemudian, membangun jaringan. Untuk menjadi pemimpin dalam sehari-hari, kita dapat memulai dengan membantu orang lain, membangun kepercayaan, dan berkontribusi pada komunitas. Dan juga, untuk menjadi pemimpin dalam sehari-hari, dapat dengan mengatasi tantangan, menghadapi kesulitan dengan kepala tegak, mencari solusi, dan memotivasi orang lain untuk tidak menyerah. Nah, setelah kita pada bagian ke-6, kesimpulan dan penutup. Kepemimpinan adalah perjalanan berkelanjutan dari pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan memahami seni dan berbagai gaya kepemimpinan serta mengasah kualitas pribadi, setiap individu dapat menjadi pemimpin yang lebih efektif, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Mari terus berupaya menjadi pemimpin yang menginspirasi dan membawa perubahan positif. Saya akan menutup dengan kutipan dari Jack Welch, ex-CEO General Electric. Sebelum jadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan diri. Ketika kamu sudah jadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan orang lain. Sekian paparan tentang leadership, seni dan gaya kepemimpinan. Terima kasih atas segala perhatian dan bimbingannya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.